Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tanggal 29 Agustus 2026. Kita akan bersama merenungkan satu perenungan firman Tuhan yang berjudul Dampak Doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tolonglah kami, hati yang berdosa dan pikiran yang berdosa ini untuk diarahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Ezra pasal yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Shekhania bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Ezra, "Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Ezra belum melakukan tindakan apapun dalam menghadapi masalah dosa yang dilakukan bangsanya. Umat Israel yang sangat besar jumlahnya datang berhimpun ke dekat dirinya. Yang baru Ezra lakukan adalah berdoa, mengaku dosa sambil menangis dan bersujud di depan rumah Allah. Apa yang menggerakkan laki-laki, perempuan, dan anak-anak dalam jumlah yang besar berhimpun ke dekat Ezra dan menangis keras-keras? Ezra belum memanggil mereka dan mempertanyakan segala dosa yang mereka lakukan ketika Shekhania bin Yehiel dari Bani Elam mewakili jemaat yang besar itu mengaku dosa kepada Ezra, menawarkan komitmen dan meminta Ezra bertindak. Apa yang menggerakkan Shekhania sehingga ia berani mengatakan semua itu? Tampaknya Ezra bukan tipe orang yang suka mengintimidasi orang lain dengan sikap dan bahasa tubuhnya. Ezra hanya berdoa dengan sikap jujur yang mengekspresikan kegundahan hatinya. Sikapnya tidak dibuat-buat supaya dilihat orang lain. Jadi, jika kedua pertanyaan di atas dijawab, jawabannya adalah dampak doa yang Ezra naikkan kepada Allah. Orang-orang yang melakukan perkawinan campur ini bukan hanya rakyat biasa, tetapi juga para imam yang semestinya menjadi acuan moral dan spiritual bangsa Israel. Orang Lewi yang seharusnya menguduskan diri dari kecemaran, para pemuka yang seharusnya memberi teladan, dan para penguasa. Ezra bukan menghadapi orang sembarangan. Ini tantangan berat untuk menegakkan firman Tuhan yang melarang perkawinan campur. Jika kita berada di posisi Ezra, apa yang akan kita katakan kepada para petinggi bangsa Israel? Bagaimana kita akan mengatakannya? Doa Ezra memperlihatkan bahwa secara garis besar, ia hanya mengaku dosa dan gentar menghadapi konsekuensi dosa bangsanya setelah apa yang Allah lakukan bagi mereka. Akan tetapi, hal itu cukup bagi Tuhan untuk bekerja dalam hati Shekhania, sehingga ia mengatakan hal yang tak terduga. Kami telah berlaku tidak setia terhadap Allah. Kita akan menyuruh pergi semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan, menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan menyertaimu. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah.
Sekanya pelaku dosa itu bertobat dan justru mendorong Ezra untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Inilah dampak doa. Akibat instruksi Ezra, banyak orang mulai dari pemimpin bangsa Israel hingga rakyat menyuruh istri mereka yang merupakan perempuan asing untuk pergi dengan anak-anaknya. Inilah dampak doa. Tetaplah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kepadanya Ezra berdoa di masa yang lampau, dan juga Allah kepadanya yang kami berdoa pada hari ini. Kami selama ini mungkin memandang rendah dampak dari berdoa. Kami selama ini melihat doa mungkin hanya untuk diri kami sendiri. Tapi dari apa yang Alkitab catat tentang apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan Ezra dan bangsa Israel, kami disadarkan kembali, diingatkan kembali bahwa dampak dari doa itu lebih dari yang bisa kami pikirkan. Tolonglah kami yang kehidupan doanya lemah ini. Tolonglah kami yang kehidupan doanya ini egois. Kami mohon Engkaulah yang memakai kami di dalam kedaulatan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu, juga melalui doa yang kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan untuk belas kasihan-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.